الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Wassalaka fil tariqal hidayah wa akhrajana minadh dhulumati ila nurit tauhid wal quriyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka di tempat yang tidak sebagaimana biasa kita bertemu. Dan moga-moga tempat ini memberi keberkahan terhadap pertemuan kita, sekaligus juga moga-moga pertemuan kita ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga tidak lupa moga selalu tercurah untuk tuntunan kita, panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga mengharap moga-moga salam sejahtera ini juga untuk keluarganya, untuk sahabatnya, untuk para pemegang risalah khususnya kita-kita. Dan dengan itu moga-moga ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah, dan kita pun mengharap Rasulullah pun mencintai kita, sehingga di akhirat kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah juga, syukur-syukur kita harus bertambah, ya, dimana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Islam. Dari sekian makhluk yang diciptakan tidaklah semuanya itu muslim. Dan kita itu salah satu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang Islam. Ya, orang yang agamanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini termasuk yang dipilih oleh Allah. Ini adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, juga bagi kita semua ini juga bersyukur di mana kita ini dipilih juga oleh Allah untuk membawa misinya para rasul, yaitu misi dakwah. Dan tidak semua orang, walaupun dia orang Islam sekalipun, belum tentu dia itu mendapat amanah seperti ini, ya, yaitu misi dakwah, misi yang diemban dan dibawa oleh para rasul. Dan syukur-syukur itu juga kita bertambah di mana kita ini, ya, di mana kita akhirnya mengetahui kewajiban-kewajiban kita di dalam melaksanakan seorang muslim ini lewat bimbingan. Makanya setiap saat kalau ada orang yang begini-begini, saya kadang itu sering mengingatkan, ya, kita ini sebenarnya hutang budi kita luar biasa. Ya, kalau saya pribadi, andai kan dulu tidak bergabung di dalam, tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Nah, ini perlu bagi kita untuk mengingat-ingat, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita ini dipilih oleh Allah untuk bergabung, hingga kita tahu tentang keislaman kita dan juga evaluasi kehidupan akhirat kita. Saya sudah kenyang bergabung, tapi tidak ada evaluasi akhirat, itu enggak ada. Asal sudah bergabung, sudah melakukan ritualnya beliau-beliau, mereka ini sudah. Tapi jamaah ini itu sampai ngurusi kita. Maka tadi kalau Ustaz Selamat menyampaikan tentang mutaba'ah yaumiyah ini sebenarnya adalah luar biasa. Kita sampai diingatkan, sampai akhirat kita itu kita diingat. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lain tujuan kita di dalam keislaman ini kecuali mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa ridho dari Allah akan kita dapatkan selama kita pun ridho terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya, jadi ridho Allah itu kalau kita juga ridho terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Ya, kita juga senang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga ikhlas melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Kalau tiga ini kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang harus kita tanamkan sedikit-sedikit jadi dalam diri kita. Moga-moga saja ya kita semua ini memang benar-benar bisa menjadi seorang muslim
yang kemudian akan mengangkat dan berkontribusi terhadap agama Islam. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan Islam ini semakin ke depan semakin kuat. Ya, mereka terstruktur, mereka berupaya semaksimal mungkin. Coba aja kalau kita perhatikan media sekarang. Ya, kasus ACT saja ya. Kasus ACT ini sebenarnya adalah kasus yang dilakukan oleh pribadi-pribadi, bukan lembaga sebagai ACT-nya. Ya, jadi kalau andaikan ACT-nya dibubarkan, yang menjadi pertanyaan kita, kalau kita ingin menangkap tikus, masuk lumbungnya yang dibakar. Ya. Kalau andaikan itu terjadi, orang PDI-nya harus dibakar. Ini harus dibubarkan, dengan korupsi orang PDI itu banyak sekali. Ya, tapi anehnya kalau ACT yang dikehendaki untuk bubar itu ACT. Padahal andaikan pemerintah itu benar membubarkan ACT, paling uang ACT nggak sampai 100 miliar, nggak sampai. Itu berita TV itu luar biasa. Mohon maaf ya, 100 miliar bukan kecil bagi saya, 100 miliar itu mimpi. Ya. Tetapi kan bagi negara 100 miliar itu kecil. Wong di bawah lari 54 triliun aja diem saja kalau pemerintah. Ya. Nah, ini menunjukkan kalau media sekarang ini atau penguasa sekarang ini itu lagi tidak memihak kepada Islam. Ini yang harus kita perhatikan, Pak. Ya, oleh karena itu saya meminta kepada antum semua, ya termasuk saya sendiri, ya untuk berserius di dalam keislaman kita. Ya, ini yang perlu Anda sampaikan kepada antum semua. Ya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik itu bukan hanya taat terhadap perintah Allah. Ya, jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik itu satu, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sholat, kita sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, kita puasa. Ketika Allah memerintahkan zakat, kita zakat. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, tidak cukup hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus serius di dalam ketaatan ini. Ya, jadi kita ini harus serius di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kadang kita ini ya. Jadi orang puasa sama-sama melaksanakan puasa, yang satu sekedar puasa, yang satu serius di dalam puasa, nilainya berbeda puasanya. Demikian juga kita sholat. Ya, jadi yang satu melaksanakan sholat, tapi yang satu juga sholat, tapi sholatnya serius. Nilai sholatnya itu tetap berbeda. Ya, ini yang harus kita camkan ya. Inilah yang kemudian dapat kita ambil pelajaran di dalam surat Maryam ayat yang ke-12. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada salah satu nabinya, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, maksudnya Taurat, dengan serius, dengan kuat, itu maksudnya dengan serius. Ya, Yahya itu nama nabi. Nabi Yahya. Kalau Nabi saja itu diperintah Allah demikian, apalagi kita. Nabi itu masih diperintah untuk serius di dalam keislaman ini. Apalagi kita. Ya, maka mungkin dari tempat yang indah ini, kita mengazamkan diri terutama di tahun baru Hijriah ini. Ya, kita semaksimal mungkin mencoba untuk berserius di dalam ketaatan. Ini yang harus saya tekankan di sini. Kenapa kita harus serius? Minimal ada dua jawaban kita. Kenapa kita harus serius? Yang pertama adalah kita serius itu karena musuh-musuh Islam ini juga serius merusak Islam. Mereka tuh seriusnya luar biasa. Mereka juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk merusak Islam ini. Buzzer itu bukan kok gratis itu. Membayar semua. Dan itu dia rela mengeluarkan uang sampai triliunan ya untuk menghalangi dakwah Islam. Ya. Ini yang harus kita camkan. Jadi media sekarang tidak memihak kepada kita. Ya, oleh karena itu, ya oleh karena itu kita harus serius menghadapi apa yang dia lakukan. Ya, mereka itu masif. Kalau kita tidak serius menghadapi mereka, digilas kita.
sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi sang pemberontak pada saat itu. Ya, demikian seriusnya sang pemberontak, ya, dan melihat pasukannya itu mulai tidak serius menghadapi sang pemberontak, maka Ali bin Abi Thalib menyampaikan kata-kata yang sangat fenomenal, yaitu al-haqqu bila nidam yaqlibuhul batil binidam. Sebuah kebenaran yang tidak diurus dengan benar maka akan dikalahkan kebatilan yang diurus dengan benar. Dan terbukti Ali bin Abi Thalib kalah, ya, terhadap sang pemberontak waktu itu. Ya, ini yang harus kita camkan. Walaupun Ali bin Abi Thalib hadir di sana, kalah. Kurang apa benernya Ali bin Abi Thalib? Gudangnya ilmu. Ya, tapi tetap kalah. Ini menunjukkan kalau kita tidak serius, kita tidak koordinasi, kita tidak serius, kita akan kalah. Ya, maka saya mengharap dari raker-raker tadi itu kita menjalankannya dengan serius, kemudian dengan keseriusan itu Allah mendapat ridho terhadap yang kita lakukan. Ini kita harus serius ya. Kalau tidak, jelas. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita harus serius di dalam keislaman kita ini? Karena Allah sudah menyiapkan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan cepat-cepatlah kalian ini menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Alladzi uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i dan seterusnya. Ya, itu ciri-cirinya orang yang bertakwa. Allah sudah membuat surga. Surga ini sudah ada dan sudah dibuat untuk siapa? Untuk orang-orang yang muttaqin. Ya, orang-orang yang serius, orang-orang yang melaksanakan ini, orang-orang yang bisa menahan marah, orang-orang yang menegakkan sholat dan tidak akan mungkin surga yang indahnya seperti itu diberikan kepada orang yang asal-asalan. Itu tidak akan mungkin. Kita tidak bisa membayangkan surga. Surga itu kayak apa? Tidak bisa membayangkan. Kita hanya bisa membayangkan ketika Nabi Adam alaihissalam itu awalnya di surga, karena melanggar perintahnya Allah, kemudian Adam ini dibuang, maaf ya, bahasa saya dibuang atau ditaruh atau di apa enaknya itu, dipindah di dunia. Ketika sampai di dunia, dikisahkan di dalam tafsir yang saya baca, itu Nabi Adam itu kulitnya menghitam. Itu perbandingannya. Surga itu kulitnya putih waktu di surga, ketika di apa tadi Pak Norman, dipindahkan di dunia itu kulitnya itu menghitam. Itu cuacanya surga dengan cuacanya dunia. Dunia nggak seperti ini nikmatnya, itu banyak menyebabkan kulitnya Nabi Adam itu menghitam. Terus kayak apa nikmatnya surga? Ya, sehingga ketika Nabi Adam itu didatangi oleh malaikat, tidak disebutkan apakah malaikat Jibril ataukah malaikat siapa, tapi intinya didatangi oleh malaikat. Kemudian Nabi Adam ini ditawari oleh malaikat itu, wahai Nabi Adam, maukah engkau kembali kulitmu seperti sedia kala? Ya, maka Nabi Adam mau. Maka malaikat ini memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa. Puasa pertama, kemudian agak berkurang hitamnya. Puasa kedua, kemudian lebih putih lagi. Puasa ketiga, kembali putih lagi. Maka puasanya Nabi Adam disebut dengan ayamul bid, hari-hari putih. Itu asal-muasalnya kenapa disebut hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Itu perbandingan surga dengan neraka. Dilihat baru cuacanya saja, belum makanannya, belum minumannya, belum kenikmatan-kenikmatan. Ya, kita tidak bisa membayangkan dan menggambarkan bagaimana surga. Dan surga yang demikian itu tidak mungkin diberikan kepada orang yang asal-asalan, itu tidak akan mungkin. Islamnya ya asal-asalan, sholatnya asal-asalan, nggak mungkin. Pasti akan diberikan kepada orang-orang yang serius di dalam keislaman.
maka generasi sahabat keseriusannya itu sangat luar biasa. Sebuah gambaran sederhana saja, seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ini dengan segala perlintenya waktu masih kafir, ketika kemudian dakwah Islam ini mulai bisa berkembang ke salah satu tempat yang namanya Yasrib, yang kemudian kita kenal dengan Madinah, maka Rasulullah itu meminta kepada Mus'ab bin Umair untuk menemani orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam dan mengajarkan Islam kepada orang-orang Madinah. Dalam waktu 2 tahun, Mus'ab bin Umair ini kembali ke Mekah, kemudian memberitahu kepada Rasulullah bahwa semua rumah yang ada di Madinah sudah saya masuki. Dan setiap rumah itu pasti ada penghuninya yang beragama Islam, yang sudah masuk Islam. Coba kita bayangkan itu. 2 tahun, semua rumah di Madinah ya, itu didatangi. Dan setiap rumahnya itu sudah ada yang masuk Islam. 1 atau 2 sudah ada yang masuk Islam. Kalau sampai sudah tingkat masuk Islam, nggak mungkin didatangi sekali rumah itu. Bisa datangi berkali-kali. Yang harus kita lihat dari pelajaran ini adalah betapa seriusnya Mus'ab bin Umair itu ketika mendakwahkan Islam di Madinah. Sehingga sampai-sampai Rasulullah itu menganggap siapnya kota Yasrib ini untuk menjadi base campnya Islam pada saat itu. Ya, nggak akan mungkin lah, kalau ini bukan orang-orang yang serius itu tidak akan. Ya. Abu Ayyub Al-Ansari ketika Utsman bin Affan itu menjadi khalifah dan ingin menyebarkan dakwah ini lebih luas lagi, maka Abu Ayyub Al-Ansari itu mendaftar kepada Utsman bin Affan siap untuk menjadi dai yang akan dikirim ke daerah yang diperluaskan itu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini pada saat itu usianya 80 tahun. Coba Kak, saya ini usianya 57 tahun. Itu kalau ada tugas berat sedikit udah yang muda-muda aja deh. Kayaknya kita udah merasa tua bener. Kayaknya kita udah merasa besar bener pada dakwah kita, amal kita. Belum ada apa-apanya. Abu Ayyub Al-Ansari itu usianya 80 tahun. Kemudian beliau ini dikirim oleh Utsman bin Affan bersama timnya itu pergi ke Konstantinopel. Kalau sekarang itu Turki. Jarak antara Madinah ke Turki berapa ribu kilometer. Itu usianya berapa? 80 tahun. Dan kemudian beliau ini wafatnya di sana, di Konstantinopel. Yang menghormati dia, yang mengunjungi dia, yang menziarahi dia bukan hanya orang Islam. Orang-orang non-Islam menziarahi ke sana. Alasannya ini adalah orang suci. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu orang yang rumahnya dipakai oleh Rasulullah ketika Rasulullah datang pertama kali ke Madinah. Maka rumah yang ditiduri oleh Rasulullah untuk menginap sesuai dengan onta yang dinaiki Rasulullah itu berhentinya di dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Rasulullah bertidurnya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di tanahnya anak yatim tapi tidurnya di rumahnya Abu Ayyub. Usianya 80 tahun. Maaf ya, kadang saya sendiri tuh merasa kayak tua. Kita usia 57 tahun. Kita menganggap usia 50 sekarang ini sudah tua. Bagi Rasulullah usia 50 tahun itu awalnya dakwah dengan fisik. Rasulullah hijrah ke Madinah usia 53 tahun. Perang Uhud itu 2 tahun setelah Rasulullah sampai, berarti usianya 55. Perang Badar maaf. Perang Uhud 2 tahun kemudian, berarti usia Rasulullah 57. Perang Khandaq 2 tahun demikian, jadi usia Rasulullah 59. Jadi kalau kita lihat itu, ketika usia Rasulullah itu 50 ke atas itu bukan kok pensiun. Kalau kita kan 50 ke atas pensiun ya, udahlah biar yang ini aja deh, yang ini aja deh. Ya, ini merasa tua semua. Saya sendiri pernah tuh di kampung, kan kematian ya. Kemudian siapa nih yang nyambut atas nama keluarga? Saya tuh udah yang tua-tua aja deh, yang tua-tua. Ternyata saya paling tua.
Ya karena tidak pernah nyadari gitu, nggak pernah nyadar. Di sini kita juga begitu, merasa paling tua, akhirnya kita mundur, tidak mau dan lain sebagainya. Ini Abu Ayyub itu 80 tahun usia. Ya. Ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita dan andaikan orang sejenis beliau ini mendapat surga, ini mungkin sesuatu yang layak. Ya, dan kita ya moga-moga saja ya, kalau di akhir kehidupan kita lebih serius, insya Allah kita juga tidak menutup kemungkinan berada di rumahnya Allah SWT. Ada salah satu sahabat juga namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu mempunyai istrinya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dulu mempunyai suami namanya Malik, punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kemudian diminta oleh Ummu Sulaim ketika bapaknya syahid untuk diserahkan kepada Rasulullah dan dididik oleh Rasulullah. Selama kurang lebih 20 tahun Anas bin Malik hidup bersama dengan Rasulullah. Ya. Kemudian Abu Thalhah ini adalah seorang kafir, tetapi dia menginginkan menikah dengan seorang muslimah namanya Ummu Sulaim. Ya. Kata Ummu Sulaim, saya mau kamu nikahi tapi maharnya adalah keislaman kamu. Akhirnya Abu Thalhah ini masuk Islam ya, untuk bisa menikahi Ummu Sulaim. Tapi karena interaksi Islamnya serius, istrinya juga orang yang sangat solihah, dia banyak bergaul dengan orang-orang muslim yang baik ya, akhirnya Thalhah bin Abu Thalhah ini itu menjadi seorang muslim yang luar biasa. Ya, ketika beliau ini menikah dengan Ummu Sulaim itu mempunyai anak itu 7, semuanya laki-laki dan semuanya hafal Al-Quran. Ya, dalam kisahnya ketika beliau ini itu masih awal-awal menikah dengan Ummu Sulaim, maka ketika Ummu Sulaim itu mau melahirkan dan darah Ummu Sulaim sudah mengalir sampai di mata kaki mau melahirkan, ya, Abu Thalhah itu bimbang antara menemani istrinya yang mau melahirkan atau menyambut seruan Rasulullah untuk berjihad. Nanti kan kita pilih mana kira-kira? Menemani istri yang mau melahirkan ataukah kita mengikuti tugas-tugas dakwah? Rata-rata kalau keimanan setingkat saya nemeni istri. Ya, tapi karena istri ini bukan istri biasa Ummu Sulaim ini, akhirnya istrinya ini berdiri di hadapan suaminya dan mengatakan, wahai suamiku, kamu cinta aku ataukah cinta Rasul? Maka Abu Thalhah mengatakan, saya cinta kamu dan juga cinta Rasul. Kalau kamu cinta dengan Rasul, ikutilah petunjuknya Rasul, bersama-sama dengan Rasul. Kalaulah kamu bersama dengan aku, kamu tidak bisa melahirkan anakku. Ini kata Ummu Sulaim. Cobalah itu keimanan tingkat apa suami istri sampai begitu. Ya, dan kemudian setelah anaknya itu lahir, ya setelah selesai perang, anaknya sudah lahir, kemudian anaknya itu dibawa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi nama Ibrahim dan mentahnik anak ini. Silakan dibaca di buku Tarbiyatul Aulad yang ditulis oleh Dr. Nasih Ulwan, Muhammad Nasih. Nah, itu digini ya, kurma itu ya? Iya, ditahnik dengan kurma, bitamrah wakana kahu bitamrah, dan ditahniknya dengan kurma. Ini sesuatu yang luar biasa. Abu Thalhah ketika anaknya ini dewasa, di zamannya Muawiyah, maka Muawiyah pun menyebarkan dakwah Islam ini. Ya, maka ketika menyebarkan dakwah Islam ini membutuhkan ini dan lain sebagainya, akhirnya Muawiyah itu menginstruksikan kepada dai Islam untuk menuju ke suatu tempat yang dituju ke arah timur. Tidak disebutkan ke timur itu ke Cina ataukah ke Indonesia atau kemana, kita tidak tahu. Kemudian Abu Thalhah ini usianya sudah uzur, disebutkan 79 tahun usianya ini. Ya, maka kata anak-anaknya, wahai bapakku, sudahlah kami sajalah yang berdakwah jauh-jauh. Ya, bapak di rumah sajalah. Kami yang sudah mewakili, anak-anak ini sudah mewakili. Ya, kata bapaknya, infiru khifafa wasiqolan dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya, dia tetap menginginkan untuk melaksanakan dakwah. Kemudian karena tidak bisa dihentikan oleh anak-anaknya, akhirnya Abu Thalhah itu ikut dan mengarungi lautan, naik kapal. Namanya orang Arab kalau naik gurun itu biasa, tapi kalau naik kapal itu sesuatu yang tidak biasa. Tapi dia tetap melaksanakan itu. Di dalam perjalanan Abu Thalhah itu meninggal. Tidak diketemukan daratan.
kemudian tetap dibawa karena ini adalah sahabat senior, punya jasa besar terhadap Islam, akhirnya tetap dibawa mengarungi lautan. Ya, kurang lebih 1 pekan, sekitar 7 harian baru ketemu dengan gunungan tanah di tengah laut itu. Ya, kemudian dikuburlah di sana. Anehnya, yang pertama adalah tidak berbau walaupun sudah 7 hari. Ya. Dan yang kedua, sampai sekarang tidak diketahui gundukan tanah itu di mana sekarang. Itu. Ya. Jadi udah uzur, sudah luar biasa, tapi semangat dakwahnya itu jangan tidak luntur. Ya, al jihad matin ila yaumal qiyamah. Namanya jihad ini terus menerus sampai bisa hari kiamat. Ya. Ini yang perlu kita tiru, semangat seperti ini ya, sehingga kalau hanya datang ke Purwakarta, ini Purwakarta apa? Bandung Barat ya? Oh, Bandung Barat ya. Insya Allah moga tidak menyebabkan kita berlelah-lelah. Ya, insya Allah kita harus tetap semangat di dalam membawa misi dakwah. Ya, mungkin ini saja selamat ya yang dapat saya sampaikan. Moga-moga memberi semangat kepada kita semua, khususnya saya, untuk tetap selalu berada di barisan dakwah. Ya, mohon maaf kalau ada kekhilafan, ada kekurangan dan lain sebagainya. Bagi yang ingin memberi masukan, memberi kritikan, kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.